Selalu buka lembaran baru. Setiap hari ada lembaran baru. Lembaran baru itu maksudnya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, yang benar membenarkan, memaafkan, yang salah minta maaf. Buka lagi lembaran baru. Dan kalau ada pertikaian yang terjadi, jangan suka simpan isi WA. Ya. Ini terutama ibu-ibu nih. Pendendamnya luar biasa. Ya. Berantem sama suami, habis itu disimpan. Untuk apa, Bu? Sebagai bukti. Tahun depan lagi enak duduk sama suami, minum teh sama-sama. Terus terlintas itu. Suami bilang, yang mana? Ini buktinya. Sudah minta maaf, sudah saling memaafkan. Untuk apa dibawa-bawa lagi? Allah aja pemaaf, gitu kan? Ini salah satu penyakit bahaya nih, ya. Jadi nggak boleh dibiarkan. Jadi harus buka lembaran baru. Lembaran baru itu sederhana ya, jangan tutup hari, ibu-ibu sekalian, kecuali sudah clear. Kalau saya punya prinsip, jangan nginapkan masalah. Tidak boleh diinapkan. Ada masalah bicarakan baik-baik. Dan langsung yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lagi lembaran baru. Saling merangkul, memang begitu. Itu poin. Poin yang lain tadi ditanyakan itu. Jangan pernah libatkan orang ketiga. Kecuali ahlinya. Siapa ahlinya? Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari kita, baik itu seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja, semuanya sama. Kemudian semua jalur ke bawah kita, anak, cucu, cicit, semua jalur ke bawah saudara kita, ponakan. Ini semua punya hak begitu lahir, kekerabatan atau rahim, dan juga punya hak mahram. Ya, tidak boleh menikah dengan mereka. Itu yang begitu kita lahir. Ada yang memiliki hak kerabatan dan mahram, tapi terjadi setelah proses pernikahan. Itu adalah mertua dan anak mantu. Dan perlu digarisbawahi dalam hukum Islam tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Artinya, kalau suami istri itu adalah mahram sementara, selama mereka masih status suami istri, tapi kalau sudah bercerai dan lewat masa iddah, 3 kali masa suci atau masa haid, maka sudah tidak jadi mahram lagi. Dan kekerabatan mereka pun sebenarnya secara pribadi terputus. Jadi untuk sementara kalau suami istri. Tetapi orang tua mantan pasangan kita itu tidak ada namanya putus. Jadi walaupun seseorang cerai sama suaminya atau sama istrinya, orang tua mantan pasangan kita tetap mahram selamanya. Itulah mertua dan anak mantu ya. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu misal la qaddarallah, semoga Allah tidak tadikan, tapi dia cerai dengan suaminya, tetap ayah mantan suaminya itu adalah mahram dia. Ya, tetap boleh ketemu seperti ayahnya sendiri. Ya, itu terjadi hak rahim dan hak mahram karena pernikahan. Ada juga terjadi hak mahram dan hak rahim karena susuan. Nah ini perlu digarisbawahi ya, ibu-ibu terutama yang misalnya masih masa menyusui dan punya ASI yang banyak, jangan sembarangan untuk didonorkan, ya, diberikan kepada orang-orang. Karena kalau satu sosok bayi minum sampai 5 kali kenyang, itu menjadi anak susuan ibu. Ya. Jadi misalnya ada orang nyumbang di satu klinik atau di rumah sakit tanpa memberikan keterangan, nama dia siapa segala macam. Tiap hari dia nyumbang misal 2 liter susu, contoh. Lalu diberikanlah kepada 2 atau 3 anak setiap harinya. Dan ternyata berjalan sampai 5 kali, 5 hari misalnya. Maka anak-anak yang disusu itu jadi mahram dia nantinya. Ya. Termasuk anak dia sendiri, misalnya si ibu yang menyumbang susu ini punya anak perempuan. Yang diberikan ASI dia di rumah sakit atau klinik itu anak laki-laki. Ini anak susuan namanya, nggak boleh menikah. Ya, makanya di masa Nabi SAW pernah ada laki-laki sama perempuan, untung saja baru selesai akad nikah. Belum terjadi interaksi biologis, tiba-tiba ada seorang ibu tua datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang yang Anda nikahkan, dulu pernah saya susuin. Ini mereka saudara susuan nih. Maka Nabi SAW pisahkan sambil bersabda kepada keduanya, bagaimana kalian mau mempertahankan rumah tangga ini sementara sudah ada yang mengaku kalau kalian adalah saudara susuan. Nah ini terjadi karena susuan. Ya, jadi jangan gampang ya. Misalnya Anda lagi banyak
susunya, terus ada teman datang, tetangga datang, minta air susu itu, lalu kita main kasih saja, tanpa ada penjelasan kalau ini hukum syar'inya 5 kali nyusuin jadi mahram loh ini, ya. Berarti kalau anak laki-laki berarti jadi mahram ibu, kalau ibu punya anak perempuan tidak boleh nikah sama anak laki-laki itu. Nah, ada juga orang yang punya hak kekerabatan tapi tidak punya hak mahram. Tidak punya hak mahram, itu adalah ipar, ya. Ipar, ya. Jadi ipar itu punya hak kekerabatan tapi tidak punya hak mahram. Tidak punya hak mahram. Jadi ibu tetap harus pakai hijab di depan iparnya. Sampai waktu Nabi SAW mengatakan kalau 2 orang laki-laki dan perempuan berdua saja, yang ketiganya syaitan. Lalu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Ya. Karena kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan dari seorang laki-laki, saudaranya suami, dengan istrinya ini, sang suami ini, maka ini akan sangat mengganggu kejiwaan si suami tadi. Karena ini istrinya, ini adiknya atau kakaknya. Begitu juga terbalik. Kalau saudarinya si istri selingkuh dengan suaminya, saudarinya tadi. Maka ini saudarinya, ini suaminya. Ini jadi serba salah. Makanya Nabi SAW mengatakan ipar itu kematian. Maksudnya kematian di sini adalah kalau dibiarkan berdua-duaan segala macam itu justru bisa menjadi masalah besar. Nah, ini berhubungan dengan kekerabatan. Kalau kita bahas ini panjang lebar. Kami ada daurah manajemen rumah tangga Islami itu membahas itu. Ya, insya Allah kalau ibu-ibu berminat nanti bisa tanya ke teman-teman tim kami. Kami punya pelatihan rumah tangga namanya manajemen rumah tangga Islami dari 1 sampai 10. Manajemen rumah tangga Islami 1 itu isinya dasar definisi pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian tata cara ta'aruf Islami, bagaimana menikah tanpa pacaran sebelum nikah, kemudian tata cara pernikahan Islami, bagaimana memulai pernikahan dengan keberkahan, kemudian juga setelah itu, setelah akad nikah, bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Manajemen rumah tangga Islami 2 itu 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Ahad biasanya. Kami kalau di Jakarta adakan di Puncak, di Bogor, nanti keluarga-keluarga pada datang. Untuk orang tuanya kelasnya sama saya 5 kali pertemuan, Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu sore, Sabtu malam, dan Ahad pagi. Untuk remajanya ada kelas sendiri, ada gurunya juga, untuk anak-anak ada kelasnya sendiri. Manajemen rumah tangga Islami 2 itu bahas masalah ini tadi, masalah hak kerabat. Hak kerabat itu orang tua, anak, kemudian saudara-saudara dan kerabat secara umum, gitu ya. Ini semua dibahas panjang lebar, bagaimana bakti sama orang tua, bagaimana hak-hak anak-anak, memberikan nama, akikah dan segala macam hal, dan hak kekerabatan. Manajemen rumah tangga Islami 3 sampai manajemen rumah tangga Islami 10 itu 7 kali daurah, isinya 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Itu karena sudah banyak orang kalau sudah berumah tangga akhirnya banyak gangguan syaitan yang masuk dalam rumah tangga. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, iblis itu punya singasanga di lautan dan dia ingin menyaingi Allah tapi dia tidak akan pernah bisa menyaingi Allah. Maka dia pun setiap hari datangi oleh anak cucunya melapor, saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang mencuri, saya baru membuat orang membunuh. Bagi iblis dianggap biasa. Nanti ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, oleh iblis dikatakan kepada anak cucunya tadi, engkau adalah jagoannya. Jadi memang itu merupakan target utama iblis. Makanya kita buat pelatihan sampai 7 kali, itu 7 kali daurah, 7 kali 3 hari, itu berarti banyak sekali, hari-hari bisa 21 hari untuk menyelesaikan 30 kiat itu. Tapi kesimpulannya adalah bagaimana kita harus memang memperhatikan secara khusus masalah rumah tangga kita. Di kesempatan ini saya akan lebih fokus membahas antara suami istri saja. Jadi insya Allah kita akan bahas itu. Ibu-ibu sekalian, kita akan berikan dulu ilustrasi pemahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghiasi di diri kita, kami laki-laki dan anda perempuan, syahwat, hawa nafsu. Memang kita ingin saling melihat, menyentuh, mencium, dan ujungnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu fitrah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Allah telah menghiasi pada diri manusia itu rasa hub, suka, dan syahwat terhadap kaum wanita. Wanita ke laki-laki, laki-laki ke wanita. Itu memang ada.
Karena kalau tidak ada syahwat, tidak akan ada populasi manusia. Laki-laki tidak mau tumpahkan spermanya, perempuan tidak mau mengandung. 9 bulan menggendong-gendong bayi itu di perut dan segala macam hal. Itu dimulai dengan syahwat tadi. Cuma saja Allah mengajarkan cara pelampiasan syahwat yang benar. Yang benar dengan nikah, yang salah dengan zina. Perbedaan dasarnya adalah orang kalau nikah itu dimulai dengan kebahagiaan. Karena orang kalau menikah, mungkin perempuan dilamar terus terjadi akad nikah. Semua orang tahu pada saat mereka selesai akad nikah di malam pertama mereka akan terjadi interaksi biologis misalnya. Tetapi dalam kondisi jiwanya dua-duanya tenang karena orang berbahagia pada masa itu. Kemudian itu akan berpengaruh pada kualitas spermanya yang merupakan bibit manusia. Dan juga kualitas daripada sel telur yang merupakan kantong manusia nanti. Jadi akhirnya secara otomatis ini nanti akan membawa kepada maksimal dalam biologis tersebut. Dan ini secara medis juga, orang kalau biologis jiwanya tenang, maka akan lebih maksimal. Selain memang ada pahala yang besar. Karena Nabi SAW mengatakan pada orang-orang miskin dari kalangan sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami mengalahkan pahala kami. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta yang mereka infakkan. Kami enggak punya itu. Ajarkan kepada kami amalan yang bisa menyaingi infak mereka. Maka Nabi SAW mengatakan dalam salah satu potongan sabdanya, di kemaluan kalian ada sedekah yang besar. Maksudnya pahala yang besar. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami mendapatkan kenikmatan? Kami dapat pahala juga? Maka kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, nah zina tadi, apakah kalian dapat dosa? Tanda tanya. Sahabat sudah tidak jawab, Nabi juga nggak butuh jawaban karena sudah tahu zina itu haram. Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Nah hadis ini menunjukkan bahwasanya interaksi biologis itu setelah akad nikah halal, bahkan berpahala besar. Ya, dan juga akan membawa pada ketenangan jiwa dan juga memenuhi kebutuhan syahwat setiap orang di antara kita. Makanya kalau ibu-ibu lihat definisi nikah, cari semua buku fikih, definisi nikah, ya, etimologi, terminologi, secara bahasa dan secara istilah, itu umumnya berputar di masalah al-wata' atau interaksi biologis. Jadi memang itu Allah berikan kepada kita, tetapi Allah ajarkan cara penyaluran yang benar. Dan akad nikah itu mudah sekali. Wali perempuan cuma mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini, ada 2 saksi, ada maharnya. Lalu laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut itu, atau lengkap saya menerima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini, maka sah. Ini kurang dari 5 menit akad ini, maka terjadilah interaksi biologis yang halal, gitu ya. Dan ini poin penting untuk digarisbawahi ya. Yang perlu kita perbaiki di masa sekarang, banyak orang menunda-nunda pernikahan dengan alasan prestasi dunia. Ya, oh belum kuliah, oh belum selesai, oh belum kerja, oh belum ini. Ini semua tidak ada hubungannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu bagian dari ibadah, makin dipercepat maka makin baik. Karena akan menutup pintu lawannya, itulah zina. Zina itu walaupun hotel bintang 5, walaupun misalnya dalam kondisi dia tenang secara kejiwaan misalnya, tetap Allah tanamkan rasa khawatir, rasa takut, dan ini mengganggu kepada kualitas interaksi biologis yang akhirnya mengganggu kualitas sperma yang merupakan bibit manusia, mengganggu juga kualitas sel telur yang menjadi kantong manusia. Dan luar biasanya kalau hamil umumnya Allah kasih ya dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kita tahu anak dari hasil zina tidak ada nasab kepada pemilik sperma, dan tidak ada kewalihan pada saat menikah anak perempuannya. Kan begitu. Jadi hukumnya ini tegas sekali. Nah ini rasionalnya, berarti memang Allah memberikan kita untuk boleh berinteraksi. Bahkan sepuas-puasnya nggak masalah. Tapi dengan cara yang Allah ajarkan kepada kita. Begitu saja. Yang kita sayangkan di masa sekarang, ini ibu-ibu perlu, mudah-mudahan tidak di sini. Tapi kalau ada itu, di diri anda, di keluarga anda, di suami, di kerabat, di orang sekitar kita, mereka lebih milih anaknya pacaran haram daripada menikah, ini perlu diperbaikin. Kadang-kadang ada keluarga muslim di Indonesia, datang pacar anak perempuannya, maaf, pamit, mau bawa tante, paman, apalah dipanggil, malam minggu itu jalan-jalan. Mau bawa anaknya kemana? Ke bioskop, ke pinggir pantai, ke kuburan, ya. Loh ya kemana lah gitu kan.
Terus dia pamit pada orang tuanya. Sebenarnya kan orang pacaran sebelum nikah itu kan zina. Kan zina. Zina itu kan tatapan mata zina, pegang tangan zina. Nanti kata Nabi SAW, kemaluan yang menyempurnakannya. Jadi memang itu berzina. Bagaimana bisa kita sebagai orang tua mengatakan, iya nggak apa-apa nak, silahkan. Kok silahkan zina kan gitu. Ini aneh. Bagaimana dia berharap nanti anaknya kalaupun nikah sama laki-laki itu atau perempuan itu bisa berkah hidupnya. Dimulai interaksi keturunan manusia nanti, itu dari sesuatu yang haram. Itu nggak boleh. Tapi mereka tidak malu. Misalnya bulan ini pacaran sebulan anak perempuannya, bulan depan datang laki-laki lain. Lalu tetangga tanya, siapa ini bu? Oh ini pacar anak saya. Loh yang bulan lalu mana? Sudah putus. Putus 5-6 kali nggak malu, nggak apa-apa. Oh anak saya nggak cocok, oh anak saya nggak cocok. Tapi kalau pasang tenda depan rumah menikahkan anak malu. Kok ini aneh ini? Seakan-akan kalau nikahin cepat, oh nanti orang bilang apa. Tetapi dia tidak takut orang bilang apa pada saat anaknya dibonceng dengan pacarnya yang jelas sudah terjadi perzinahan. Ini persepsi harus diperbaikin. Nikah itu mulia. Menikahkan anak itu adalah solusi terbaik. Kalau kita sebagai orang tua, berarti kita sudah melepaskan tanggung jawab kita kepada suaminya. Kalau itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki kita sudah memberikan mereka tanggung jawab jadi lebih dewasa. Ada di antara jemaah kami praktikan apa yang kami sarankan ini. Mereka buat ungkapan yang unik gitu. Anak laki-lakinya yang tadinya kekanak-kanakan jadi lebih dewasa. Merasa sudah punya istri, punya tanggung jawab. Dan ruginya apa? Kita menambah satu piring di meja makan kita dengan menambah anak mantu. Datangkan anak mantu tapi anak kita aman. Dibandingkan kita biarkan dia bergaul bebas di luar sana. Yang Allah akan tanya pada hari kiamat. Kenapa kau biarkan anak kamu? Anak itu kan tanggung jawab. Kan gitu. Nah ini poin yang harus juga diperhatikan berhubungan dengan masalah kehidupan rumah tangga. Di masa Nabi SAW tidak pernah dihubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Ada sahabat laki-laki itu menikahi seorang wanita maharnya ayat Al-Quran. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya pada anda. Maksudnya kalau anda mau nikahi saya silakan, kalau enggak masalah. Lalu dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW memandang wanita itu. Karena salah satu hukum syari memandang, nazar syari, melihat karena niat mau menikah. Terus Nabi rasa tidak ada hajat. Maka beliau mengatakan kepada jemaah masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini? Seorang laki-laki dari jemaah masjid mengatakan, saya Rasulullah. Bayangkan ya, laki-laki ini tidak kenal siapa perempuan ini. Perempuan ini tidak kenal siapa laki-laki itu. Maka laki-laki itu mengatakan, saya Rasulullah, saya mau nikahi. Kata Nabi SAW, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang, saya orang miskin. Kata laki-laki itu, saya tidak punya apa-apa. Lalu kata Nabi SAW, ya, keluar dari masjid ini, coba cari. Iltamis walau khatama min hadid. Cari walaupun hanya cincin dari besi. Bukan perak, bukan emas. Cari besi di luar sana, lengkukin jadikan cincin, jadikan mahar. Laki-laki itu keluar, kembali lagi mengatakan, saya tidak dapat ya Rasulullah. Gak ada. Miskinnya luar biasa gitu. Lalu kata Nabi SAW, kau punya ayat Al-Quran? Dia bilang, iya ada. Kata Nabi SAW, aku nikahkan kau dengan wanita ini dan maharnya ayat Al-Quran itu. Tak ada uang yang sampai prestasi dunia. Uang itu, harta, itu datang setiap saat, bisa pergi setiap saat. Nabi SAW mengingatkan para wanita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. Dua ini. Kalau datang kepadamu yang kamu ridhohi agamanya dan akhlaknya, nikahkan, fazawijuh. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Kalau kau tidak lakukan akan terjadi kerusakan di muka bumi. Salah satu maknanya kata ulama hadis, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perceraian karena bukan agamanya yang dipilih. Tapi kekayaannya, ketampanannya itu enggak cukup. Enggak bisa. Mau diapakan ketampanan dan kekayaannya kalau ternyata dia main tampar, dia main tutur kata yang kasar, menghina, mengusir dan segala macam. Tapi agama tidak seperti itu. Sama juga dengan laki-laki. Diingatkan oleh Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'ah. Perempuan dinikahi umumnya karena 4 perkara. Limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena jalur keturunannya, wali maliha hartanya, keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali dinia dan karena agamanya. Lalu Nabi ingatkan dari 4 ini, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidup akan bahagia. Nabi enggak bilang pilih yang cantik, pilih yang kaya, pilih yang bagus syarul nasabnya, tapi yang Nabi suruh dahulukan agama. Kalau bersatu semua alhamdulillah, tapi kalau tidak agama. Berarti laki-laki dan perempuan dalam Islam disuruh cari agamanya, gitu kan?
Itu nomor satu. Berapa banyak orang yang baru nikah, naik sepeda motor tua, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan berubah, punya mobil, punya rumah, bisa berubah semua itu. Rezeki bisa Allah bukain, keberkahan dalam hidup, gitu kan. Tapi berapa banyak orang justru menikah hanya karena harta, rusak rumah tangga semuanya karena targetnya memang hartanya. Akhirnya dianggap remeh oleh laki-laki tersebut, bisa dianggap beli dengan uang, tidak dihormati dan segala macam hal. Itu sering kali datang di majelis kami dan kepada kami pribadi untuk konsultasi masalah rumah tangga. Ada yang datang matanya sudah merah, ada yang datang menangis-menangis, ada yang datang permas, tidak selesai karena memang bukan agama yang didahulukan, ya. Jadi ini pondasi-pondasi dasar yang harus kita ketahui. Nikah nggak ada hubungannya sama prestasi dunia, ya. Dan jangan pernah menunda pernikahan anak-anak hanya karena egoisme kita sebagai orang tua. Ya, ada banyak orang nulis surat kepada kami, di antara ikhwah kita, Ustaz, saya sudah ikut kajian, saya sudah tahu tidak boleh zina, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang saya ini masih kuliah, di kampus saya penuh dengan fitnah. Tapi kalau saya bicara sama orang tua saya masalah nikah, saya dimarah-marahin. Belum saatnya kau mau kasih makan apa orang dan segala macam. Dia bilang saya harus bagaimana, serba salah. Orang tua saya larang, saya mau nikah juga saya belum punya kemampuan. Tapi di satu sisi saya tergoda terus. Orang tuanya nyaman punya pasangan di rumah, anaknya bagaimana? Dan apa salahnya kalau dia nikahkan anaknya lalu kemudian dia tambah 1 piring untuk anak mantunya di rumah tapi anaknya aman. Lalu sambil selesaikan kuliah apa masalahnya? Teman-teman saya banyak lagi kuliah, mereka menikah, ya, dan sampai selesai kuliah tidak terganggu, kan gitu. Jadi jangan sampai kita salah persepsi, ya, seakan-akan, oh kalau saya nikahkan nanti orang bilang apa, atau nanti anak saya ingin berikan makan apa. Anda tidak yakin dengan rezeki yang Allah sudah tentukan? Bukankah Nabi SAW mengatakan tidak akan wafat 1 jiwa? Kita semua ini tidak akan mati sampai semua rezekinya akan disempurnakan. Kalau setetes air itu, Bu, adalah hak Anda, di ruangan ini akan Anda minum air itu baru Anda meninggal dunia. Tidak akan mungkin kita meninggal sampai semua rezeki kita sudah disempurnakan. Kita ini orang tua cuma bisa ikhtiar, anak-anak akan datang rezekinya melalui tangan kita. Itu sudah sunnatullah. Kenapa kita takut nanti kalau menikah mau dikasih makan apa? 2 orang hamba Allah disatukan dalam rumah tangga, berarti rezeki mereka juga disatukan. Itu kata Nabi SAW, iltamisul gina fin nikah. Kejarlah pendapatan kekayaan itu justru dengan pernikahan. Memang di situ keberkahannya. Ya, jadi poin ini harus betul-betul difahami baik-baik, ya. Tidak boleh menunda-nunda pernikahan baik orang tua, baik anak, gitu ya. Dan seterusnya. Dan ingat ya, ini juga tidak kalah penting. Ta'aruf itu, perkenalan orang dalam rumah tangga itu terjadi setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia. Bukan sebelum nikah. Sebelum nikah itu biografi, rekayasa bahkan. Nanti habis nikah, oh saya baru tahu kamu begini. Memang, karena waktu pacaran dulu dia liatin yang baik-baik aja semua. Itu sudah begitu caranya. Jadi orang salah kalau anggap, oh saya kalau mau nikah sama dia, kalau saya nggak pacaran, saya nggak kenal dia. Ini menipu diri sendiri. Perkenalan yang sebenarnya setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal. Pernah lihat nggak? Ada kakek-kakek nenek-nenek masih beribut. Hah? Pernah lihat nggak? Kakek nenek-nenek sudah tua masih ribut. Karena masih jalan ta'arufnya. Masih perkenalan itu. Yang satu biasa habis mandi taruh handuk sembarangan di ranjang, yang satu tidak suka. Yang satu kalau masuk rumah taruh sepatu sembarangan, yang satu mau ditata di rak. Yang satu suka mandi sehari 2 kali 3 kali, yang satu mandinya 2 hari sekali. Misal, ya. Yang satu suka tidur cepat, yang satu tidurnya lambat, begadang. Ini kan kalau laki-laki umur 30 tahun, perempuan 25 tahun misalnya menikah, ini 30 tahun dengan pola fikir, pola makan, pola tidur di rumah sama orang tuanya. Ini 25 tahun dengan pola juga yang berbeda, disatuin. Ini butuh adaptasi. Inilah ta'aruf yang sebenarnya. Jadi kenal pasangan itu terjadi justru setelah akad nikah. Bukan sebelum nikah. Tahu nggak Bu, persentase perceraian terkecil di dunia itu Arab Saudi. Saya pernah tanya teman saya di Madinah, Dr. Muhammad Rahili, hafidhahullah, adiknya Dr. Sulaiman Rahili. Saya bilang sama dia waktu kami masih mahasiswa dulu, bagaimana cara kalian menikah di sini? Karena saya biasa main ke rumahnya,
Semenjak kami datang ke rumahnya, nggak pernah ketemu ibunya, nggak pernah ketemu saudarinya, nggak pernah ketemu. Masuk, assalamualaikum di pintu rumah ini, diarahkan langsung ke ruangan untuk laki-laki. Di sini ada pintu untuk perempuan. Kalau kita bawa keluarga, perempuan dimasukin ke sana. Jadi kita tidak pernah tahu keluarganya, tidak pernah. Kayak Indonesia kan kita masih saling lihat, ini nggak lihat sama sekali. Saya mau tahu gimana caranya kalian menikah. Dia bilang sama saya begini, kalau saya sudah ingin, kalau kami ini anak-anak muda di Madinah, sudah ingin menikah, ada perasaan ingin menikah, muncul fitrah begitu ya. Biasanya orang di atas 20 tahun, itu muncul perasaan ingin menikah. Saya tinggal bilang sama ibu saya terasa ingin menikah. Ibu saya sama saudari saya mengumpulkan data. Dari sepupu-sepupu saya, anak-anak tetangga, ada anaknya fulan namanya fulana, umurnya sekian. Ya, tinggi badannya begini, tapi tidak digambarkan lengkap, cuma secara umum. Itu adalah anak paman kamu, ini anak tetangga, anak begini. 3-4 orang, kemudian nanti saya bilang, oh coba yang ini saja dilihat. Misalnya dipilih dari 4 orang, 1 orang. Lalu mereka minta resmi keluarga sama keluarga datang ketemu. Ini nggak pernah kenalan sebelumnya ini. Datang, ketemu, terus nazar syari di depan walinya si wanita. Ditanya umum, kalau jadi istri bagaimana, sudah faham belum tentang ini dan itu, bagaimana kalau punya anak mendidiknya, umum. Bagaimana menghormati nanti orang tua saya, si perempuan juga nanya, selesai mereka istikharahkan, itu nggak bakal lama, seminggu 2 minggu sudah jadi suami istri. Lalu kemudian mereka ta'arufnya setelah itu. Ternyata dengan cara seperti ini, pacarannya pertama kali justru setelah akad nikah, ini mempertahankan rumah tangga, jarang sekali terjadi perceraian. Persentase perceraian itu kecil sekali. Kalau orang sudah biasa pacaran, putus sana, pacar lagi sama ini, terus nikah, dia anggap ini pola. Setelah nikah nanti, oh gampang, nggak cocok, cerai saja, tinggalkan saja, udahlah kita nggak usah sama-sama. Itu terjadi karena dia sudah terbiasa sebelum nikah, kan gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik ini, bahwasanya keliru kalau orang anggap kalau tidak pacaran berarti saya tidak kenal pasangan saya. Ini salah ini. Terus bagaimana caranya Ustaz? Saya sudah buatkan poin di pelatihan kami itu. Tata cara ta'aruf islami. Bagaimana mengenal pasangan tanpa pacaran? Yang pertama, itu kita namanya nazar syar'i, memang melihat ya. Tapi ini kami sarankan tidak melihat foto. Memang melihat langsung, tapi pamit baik-baik. Datang ke rumah, ukhti di sini misalnya ada yang suka. Baik, silakan datang ketemu sama ayah saya dan saya juga akan ada. Ya, tidak usah wa-waan, kirim video apa, itu enggak penting ya. Udah, sekarang datang kalau mau silakan nazar syar'i. Bilang sama orang tua Anda, orang tua datang sama orang tuanya lalu duduk, nazar syar'i. Yang dilihat wajah dan telapak tangan. Itu biasa jadi tolok ukur. Makanya perempuan dilihat wajah dan telapak tangan. Ini sebenarnya sudah mewakili simbol tubuh seseorang itu, ya kan? Wajah setengah badan, telapak tangan juga setengah badan tersisa. Sudah cukup dia mewakili. Kemudian setelah itu yang kedua adalah mengenali keluarganya. Dari jalur ayah, ayahnya calon mempelai laki-laki dan ayah dari calon mempelai perempuan, itu akan menurunkan fisik ya. Jadi nanti warna kulit, postur tubuh, rambut, itu semua dari keluarga ayah. Ayah si mempelai perempuan atau mempelai laki-laki. Karakter itu umumnya dari keluarga ibu. Karakter, karena ibu biasa menyusui ya. Jadi kita tahu, oh keluarga ini terkenalnya baik-baik. Sudah cukup itu, kan? Kemudian baru yang ketiga, ini kita kenali lingkungannya. Lingkungan ini sekarang bisa dengan bertanya, kita punya hak bertanya. Yang paling gampang itu, kalau weekend, lagi libur, Sabtu, Ahad, kamu ngapain aja? Atau Anda ini buat apa saja? Oh, saya kalau weekend ke karaoke, ke diskotik. Nah, kan bisa nilai. Oh, saya kalau weekend itu ada ibu saya di rumah sudah tua, saya bakti sama beliau. Atau saya hadir di majelis ilmu. Itu kan sudah jadi kesimpulan sebenarnya. Kemudian yang keempat baru istikharahkan. Istikharah ini nggak usah lama-lama. Sekali istikharah cukup. Sekali istikharah sudah cukup. Dan tidak harus mimpi. Ya. Ada kecenderungan, ada kemudahan. Itu semua bergambaran dari istikharah. Saya mau berbagi satu pengalaman di musim haji. Ini sebelum pandemi. Waktu saya lagi bimbing haji di travel yang Allah amanahkan. Kebetulan Allah kasih saya travel. Kami namakan Uhud Tour. Maka di musim haji, saya sering bercanda dengan beberapa jemaah laki-laki. Kalau mereka yang sudah menikah tidak bawa istri atau memang yang masih belum menikah. Saya kadang bercanda kalau habis
pengajian atau kami lagi ke masjid, ayo bujang-bujang ayo ikut gitu. Saya biasa gitu. Rupanya habis selesai haji tanggal 13 Zulhijjah kami sudah keluar dari tenda Mina. Alhamdulillah hari terakhir tasyrik. Tanggal 14-nya sebelum waktu sholat duhur, ini pengalaman saya pribadi sama jemaah gitu. Waktu itu saya sambil menuju ke masjid untuk sholat duha dan sambil tunggu duhur, ada beberapa jemaah laki-laki yang lagi jalan. Saya bilang ayo kita sama-sama ke masjid. Ayo bujang-bujang ini, saya kira gitu. Ternyata ada satu jemaah bilang, Ustaz, kalau kami ini memang bujangnya sementara karena istri lagi di Indonesia. Tapi ini nih ditunjuk satu orang, ini memang bujang beneran nih. Rupanya ada satu memang belum nikah, umurnya sudah 34 tahun gitu. 34 atau 36 tahun. Terus saya tanya, benar antum belum nikah? Dia bilang ya betul. Nah kebetulan beberapa hari sebelumnya di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, ini tanggal 14 Zulhijjah, satu minggu sebelumnya awal haji, ada satu bapak datang kepada saya, guru SD. Dia bilang, Ustaz, prihatinnya dia, saya ini haji sama istri saya dibiayai sama anak saya yang perempuan. Dia ikut haji sekarang. Dia udah punya pekerjaan, tapi kami ini kepikiran, umurnya sudah di atas 30 tahun belum nikah-nikah. Ustaz bisa cariin jodoh nggak? Oh insya Allah nanti coba Pak ya. Kami coba, tapi saya tidak bisa janji apa-apa. Saya sampaikan, kami di Indonesia itu ada website kami namanya Mawaddah Indonesia. Itu website untuk ta'aruf Islami gitu ya. Intinya saya bilang nanti insya Allah. Tiba-tiba saya waktu bicara sama teman kita yang bujang ini, saya ingat, oh antum tahu ada bapak itu. Tidak usah saya sebutkan semua namanya ya. Itu ada bapak itu. Iya tahu Ustaz. Itu katanya haji sama anaknya dan anaknya itu yang biayai ibu bapaknya. Bapaknya itu kepikiran anaknya mau nikah. Antum tahu anaknya? Dia bilang tahu. Rupanya karena jemaah sering kumpul mereka tahu tapi tidak pernah ngobrol. Terus saya bilang itu lagi cari jodoh. Antum mau nikah sama orang itu? Saya juga tidak ingat yang mana akhwatnya itu tuh. Karena jemaah banyak sekali Masya Allah. Dia bilang, dia diam senyap sudah mengatakan boleh aja Ustaz kalau emang orangnya mau gitu. Oke? Ini kita jalan, ini hotel ke Masjid Haram itu kurang dari 100 meter, dekat banget. Tiba di masjid, sholat duha sama-sama, habis sholat duha saya panggil dia, sebelum duhur, kebetulan dia sebelah saya. Saya bilang sekarang antum sholat istikharah, 2 rakaat. Sekarang dekat Anas ini, sholat ya. Niat istikharah, dia sholat istikharah. Niat minta petunjuk sama Allah dalam hati, perempuan ini baik gak? Dia sholat istikharah, begitu dia salam, saya langsung tanya, gimana? Perasaan tenang atau tidak? Tenang Ustaz. Oke. Mau saya lamarin ya? Saya bilang gitu. Dia bilang iya. Ini kejadian saya sendiri di musim haji nih. Dia bilang, iya Ustaz. Bagaimana dengan orang tua antum? Dia bilang kebetulan ibu saya sudah meninggal, tinggal ayah saya serahkan ke saya. Karena umurnya sudah mau 40 tahun, 36 tahun laki-laki ini. Belum pernah menikah juga, masih bujang. Saya bilang baik, nanti saya akan bicara sama bapak itu selepas sholat duhur. Habis sholat duhur saya panggil semua tim, cari bapak ini sekeluarga. Bilang Ustaz Khalid mau ketemu di restoran. Ketemu di restoran hotel, anaknya belum ada, si anak perempuan ini belum ada, baru ibu sama bapaknya. Terus mereka duduk, saya bilang, Bapak waktu di kemah kemarin kan ngomong sama saya, katanya anak perempuannya boleh cariin jodoh. Iya benar Ustaz. Bapak kenal si ini, si Fulan, ada namanya si jamaah kita. Rupanya mereka sudah saling tahu karena jemaah sering ketemu. Oh iya kenal Ustaz. Mas itu ya, iya. Itu tadi saya tanya tentang permintaan antum, tentang antum, dan dia bersedia. Bahkan dia sudah istikharah tadi. Dia bilang saya bersedia kalau saya tanyakan untuk lamarkan ke bapak. Bapak mau? Oh kalau saya terserah anaknya. Oke saja. Karena kebetulan kan ini bapak walinya. Bisa dinikahkan di situ sama dia. Kan ada walinya. Terus ditanya ibunya. Ibu gimana? Oh saya terserah anaknya Ustaz. Anaknya kebetulan belum ada. Baik cari anaknya, dicari anaknya. Datang anak itu, duduk satu meja sama kami, saya tanya, Ukhti, ada begini-begini saya ceritain semuanya, saya sudah bicara sama mas itu, saya sudah bicara sama orang tuanya, ini semua setuju. Dan ini di Mekah, habis musim haji, saya juga tidak tahu kenapa saya bicara ini. Ya, terus saya bilang, apa inti mau menikah sama orang ini? Dia diam, terus dia nangis itu, perempuan itu. Saya tanya, kenapa menangis? Ada apa? Saya masih mau bakti sama orang tua saya Ustaz. Saya baru hijrah, baru ikut pengajian, saya takut nanti kalau suami saya larang saya belajar. Apalah, semua syubhatnya macam-macam gitu. Ini itu. Terus saya bilang, oke, masih ada lagi masalah lain? Tidak ada. Oke. Itu kan syubhat ini, kebimbangan ini kan karena belum dengar jawabannya jadi calon suami. Masalah ikut pengajian boleh atau tidak,
Nanti kalau nikah suami larang nggak bakti sama orang tua, gitu kan? Termasuk bisa bantu uang apa segala macam. Kenapa nggak ditanyain? Kalau dia bisa terima, tinggal istikharah lalu menikah. Terus akhirnya dia diam, orang tuanya juga mengatakan iya benar nak gini-gini. Udah akhirnya dia bilang Ustadz kami minta waktu. Oke, silakan makan siang sekarang. Kebetulan saya tinggal di hotel, lantai saya selantai dengan mereka sekeluarga. Dia 3 orang ambil triple, satu kamar bertiga. Saya bilang oke nanti Bapak Ibu silakan habis makan, sholat istikharah, datang ke kamar saya. Gak usah banyak lama-lama, 2 rakaat istikharah. Ini 1 bulan istikharah untuk apa? Udah sholat 2 rakaat, udah datang ke saya ke kamar ya. Saya cuma butuh hatinya tenang atau tidak. Kalau iya, habis asar saya ada taklim saya nikahkan. Ya ini kejadian. Subhanallah, mereka saking kagetnya, mereka bilang Ustadz kita nggak usah makan, nggak mau makan siang. Udah kita ke kamar aja. Ya udah silakan. Saya tunggu mungkin sekitar setengah jam. Mereka datang ke kamar, matanya sudah merah-merah, nangis-nangisan. Terus bagaimana? Ya Ustadz, tidak apa-apa. Saya telepon nih si bujang nih, cari mana? Nggak ketemu. Ya, mana bujang ini? Saya telepon semua jemaah laki-laki, mana ini? Ternyata dia lagi tidur di kamar. Saya suruh temannya datang kamar, bangunin. Ayo datang sini, jodoh antum sudah datang nih. Datang dia kamar, duduk. Saya di situ tengah, ada ayahnya perempuan, ada walinya, ada mahramnya, ada ibunya, ada perempuan, ada ini laki-laki, ada saya di situ. Oke, silakan. Tanyakan semuanya. Mulai dia tanya masalah ini, masalah itu. Kebetulan si laki-laki ini bilang, saya juga baru hijrah. Saya justru mau cari istri, mau pergi pengajian. Terus itu ketemu tuh. Terus masalah bakti sama orang tua. Saya juga, ibu saya sudah meninggal, tinggal ayah saya. Saya pengen istri saya yang justru bantu saya bakti sama ayah saya. Saya juga akan balas yang sama. Intinya semuanya klop. Oke ya, sudah klop, udah. Habis asar nikah ya. Gak usah lama-lama ini, setan banyak. Akhirnya batalin. Tunggu tanggal bagus, gedung mana. Terlalu lama. Alhamdulillah habis asar, sebelum talim saya bilang sama jemaah, ada berita gembira nih. Saya suruh tim siapin jus-jus segala macam. Apa Ustaz? Ada jemaah kita mau nikah. Oh siapa? Sebentar lihat. Datang ini yang mau nikah. Oh Masya Allah. Akhirnya akad nikah. Alhamdulillah sederhana waktu itu. Setelah itu saya bilang sama yang bukan bujang lagi, sudah nikah soalnya. Kebetulan saya di kamar sendirian, saya tidak sama keluarga berangkat. Ini kunci kamar saya pakai. Sekarang ganti, saya yang ke kamar kamu. Saya kamar bujang sekarang. Jadi saya pindah ke kamar dia, dia pakai kamar saya. Kata jemaah Ustaz, selama ini kita kalau naik lift selalu kita pisah-pisah. Sekarang dia sudah gandengan tangan. Dan alhamdulillah pulang ke Jakarta, akad nikah. Sampai sekarang berjalan rumah tangganya. Was-was syaitan, oh ini lama, tunggu ini, tunggu itu, untuk apa? Gitu. Ta'arufnya berjalan setelah akad nikah. Itu baru benar, gitu kan? Kalau tidak akan jadi kacau semuanya nanti. Nah ini pondasi-pondasi dasarnya. Ya, jadi harus difahami baik-baik. Baik, kita masuk sekarang. Bagaimana supaya rumah tangga saya bisa baik berjalan? Fahami poin ini. Nikah itu kan ibadah ya. Nikah ibadah. Karena kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tolak sunnahku bukan dari golonganku. Ini bukan masalah main-main, coba-coba. Ini menikah adalah ibadah. Orang kalau niatnya ibadah, saya kasih rasional ya. Kalau orang pergi haji, haji itu jaraknya jauh, biayanya besar, cuacanya panas. Tapi orang kalau niat ibadah, tidak ada pulang haji ditanya mau haji lagi, dia bilang tidak. Mau haji lagi enggak Bapak Ibu? Mau. Padahal panas, biayanya besar. Karena niatnya ibadah. Artinya suka dukanya bisa dilaluin karena niat ibadah. Tapi kalau niatnya yang lain pasti enggak mau. Ya, oh panas lah, udahlah cukup haji sekali saja. Nah begitulah. Jadi niatkan ibadah. Kalau ini ada perintah agama. Dan juga poin yang lain, namanya kita menikah dengan manusia, ya pasti ada saja gesekan-gesekan. Tinggal bagaimana rumah tangga itu selalu buka lembaran baru, ya selalu buka lembaran baru. Setiap hari ada lembaran baru. Lembaran baru itu maksudnya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, yang benar membenarkan, memaafkan, yang salah minta maaf. Buka lagi lembaran baru. Dan
kalau ada pertikaian yang terjadi, jangan suka simpan isi WA. Ya. Ini terutama ibu-ibu nih, pendendamnya luar biasa. Ya. Berantem sama suami, habis itu disimpan. Untuk apa Bu? Sebagai bukti. Tahun depan lagi enak duduk sama suami, minum teh sama-sama, terus terlintas itu. Suami bilang yang mana? Ini buktinya. Sudah minta maaf, sudah saling memaafkan. Untuk apa dibawa-bawa lagi? Allah aja pemaaf, gitu kan? Ini salah satu penyakit bahaya nih, ya. Jadi nggak boleh dibiarkan. Jadi harus buka lembaran baru. Lembaran baru itu sederhana ya. Jangan tutup hari, ibu-ibu sekalian, kecuali sudah clear. Kalau saya punya prinsip, jangan nginapkan masalah. Nggak boleh diinapkan. Ada masalah bicarakan baik-baik dan langsung yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lagi lembaran baru, saling merangkul. Memang begitu. Itu poin. Poin yang lain tadi ditanyakan itu, jangan pernah libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Siapa ahlinya? Kalau sakit dokter, kalau masalah hukum ustadz atau ustazah. Jangan semua orang dicurhatin. Ada orang, maaf ya, dia jalan seperti orang sudah tidak berbusana. Semua orang tahu masalah dia. Sedikit dia bilang, saya mau cerita tentang suami saya, tapi jangan cerita sama orang ya. Tapi semua orang digituin. Jadi semua orang tahu masalah dia. Kan gitu. Orang yang bijak dalam rumah tangga adalah orang mirip kalau ibu punya perusahaan ya. Kalau mau perusahaannya maju, apa yang sedang terjadi internal jangan diekspos. Pecahin di dalam itu kan. Masalahnya apa diselesaikan dalam perusahaan, nanti akan terjaga nama baiknya perusahaan. Memang harusnya begitu. Ini penting untuk digarisbawahi. Jadi jangan libatkan kecuali ahlinya. Dan ingat, berbicara sama ahli juga itu adalah konsultasi, bukan curhat. Curhat itu hanya kepada pemilik alam semesta Allah. Dok, kepala saya sudah pusing, saya pusing selama 3 hari. Apa obatnya? Itu konsul namanya. Kalau curhat itu, dok saya mau cerita dulu ya. Minggu lalu saya nggak apa-apa sih, gitu kan. Tapi begini terakhir-terakhir cuma sakit kepala doang, minta obat. Salah, ya. Untung kalau dokternya sabar, kalau enggak diusir keluar. Pernah ada orang kirim, sering kali ada orang kirim surat di kantor konsultasi. Ujungnya cuma tanya, suami saya ucapin tolak dalam keadaan emosi, jatuh enggak? Tapi suratnya 7 lembar. Coba. Cerita panjang lebar awal pernikahan, punya anak 2, segala macam, mertuanya. Ini untuk apa? Untuk apa disampaikan semua? Curhat itu Bu, wudu, sholat, sujud. Jangan angkat kepala kecuali sudah tuangkan semua sama Allah. Pernah dengar nama Sufyan ats-Tsauri, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu terkenal julukannya Sajjad. Orang yang suka sekali dengan sujud. Itu kalau punya masalah, karena dia kebetulan tinggal di Mekah. Dia kalau ada masalah dia sujud, dia tidak angkat sampai dia sudah tuangkan semua sama Allah, kepalanya dari sujud, dan dia sudah merasa plong. Sampai temannya menggambarkan, Sufyan ats-Tsauri pernah saya temukan sujud, satu sujud dari 2 rakaat 4 kali sujud kan, rakaat pertama 2 kali sujud, ini 4 kali. Di sujud pertamanya saya tawaf 7 kali belum diangkat kepalanya. Dia terus tuangkan permasalahan sampai dia tenang baru dia berhenti. Itu yang benar. Karena kalau tadi saya bilang di awal bahasan kita tentang masalah tema pertama ya, kalau ada nikmat yang ciptakan kita Allah, ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankannya Allah. Kalau kita punya masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Enggak ada yang lain. Syekh Muhammad Shinqiti, hafizahullah, salah satu anggota majelis ulamanya Saudi. Beliau pernah punya satu cuplikan ceramah, tapi ceramah sudah sedikit klasik ya, masih kaset dulu. Saya dengar, tapi sekarang ada yang angkat di YouTube. Jadi dia waktu itu masih belum ada handphone, masih tahun 80-an terjadi, 1980-an. Jadi dia ini subhanallah setiap kali ada orang yang curhat, maksud saya menanyakan hukum di situ ya. Kemudian dia pasti tanya, kamu bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh disuruh umroh sama dia. Untuk berdoa depan Ka'bah, minta Allah kasih jalan keluar. Satu waktu ada satu suami istri, telepon beliau dan mengatakan, Syekh saya punya 3 orang anak perempuan, semua sudah menikah. Yang pertama masih aman-aman saja, yang kedua aman-aman, yang ketiga ini kesian. Ya. Yang ketiga atau yang kedua gitu itu sering ribut sama suaminya. Dan selalu aja ada masalah, selalu mau bercerai segala macam. Apa saran Anda?
Kata syekhnya, apa kau bisa umrah? Dia bilang bisa, karena kebetulan mereka tinggal di Madinah, ke Mekah dekat, naik mobil pun 5-6 jam sampai. Kata syekhnya, saya sarankan kalian berdua umrah dan tawaf, sa'i, ya, semua digunakan berdoa untuk anak ini supaya selesai permasalahan rumah tangganya. Maka kedua orang ini lalu mengikuti. Mereka jalan dari Madinah, tiba sekitar jam 12 malam, masuk di hotel, karena waktu itu belum ada handphone. Dia titip pesan sama resepsionnya waktu mau masuk tawaf dan sa'i, tolong kalau ada orang telepon, ambil namanya, minta nomor teleponnya. Karena masih pakai telepon biasa, telepon dulu ya. Dia bilang kemudian kedua orang tua ini pergi tawaf, pergi sa'i, haji, menjelang subuh selesai, mereka bilang suami istri, kayaknya kalau kita pulang hotel juga nggak ada aktivitas, sudah kita sholat tahajud, tunggu subuh. Mereka tunggu sampai subuh. Habis subuh mereka masih bilang lagi, kayaknya tunggu aja sampai duha deh. Biasa orang bilang syuruk ya, tunggu aja sampai duha. Habis duha mereka pulang di hotel, tiba-tiba resepsi hotel mengatakan, dari mana anda berdua ini? Dari tadi malam sebelum subuh ada orang telepon-telepon terus, penting katanya. Lalu kemudian ditanya, apa sempat ambil nama nomor teleponnya? Tidak sempat. Karena orang ini tergesa-gesa sekali. Kalau sudah datang telepon, belum datang telepon tutup lagi, telepon lagi habis itu berapa kali? Kata kedua orang ini, kami punya pikiran ke anak-anak kami. Ditelepon anak pertama, ternyata tidak telepon. Anak kedua telepon. Ternyata anak ketiga yang punya masalah ini telepon memang. Apa kau telepon? Nah iya. Kenapa ada masalah? Dia bilang, alhamdulillah ayah dan ibu. Ada terjadi perubahan yang drastis luar biasa. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya lagi tidur, suami saya tiba-tiba bangun, dia kayak merasa cemas, lalu dia minta maaf sama saya, dia berjanji mau perbaiki rumah tangganya dan segala macam. Kedua orang tuanya ingat, ini semua waktu yang suaminya minta maaf, suami anaknya itu justru pada saat mereka lagi tawaf dan sa'i tadi. Doain, gitu kan. Kan begitu. Jadi ini poin-poin juga harus difahami baik-baik, gitu ya. Jadi jangan curhat pada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsultasi ya. Dan ingat jangan juga nginapkan permasalahan, ya. Jangan selalu dibesar-besarkan ya. Bedakan mana pelanggaran pasangan berhubungan dengan agama dan mana masalah teknis kehidupan. Kalau masalah agama itu kayak misalnya mabuk, judi, selingkuh, zina sana sini mungkin ya. Atau mungkin kekerasan rumah tangga, suka main tangan, ini beda, ini memang sudah masalah pelanggaran agama. Tapi kalau teknis itu misalnya tadi pola tidur, pola makan, kerapian, ini mungkin teknis. Ini masih bisa toleransi gitu kan. Masih bisa kita berusaha untuk memberikan masukan yang baik sambil didoakan. Nah ini bedakan. Kalau masalah pelanggaran agama sudah kita ingatkan tidak mau dengar, ini boleh bercerai. Tapi kalau teknis jangan bercerai. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mempertahankan yang sudah ada lebih mulia daripada memulai yang baru. Kita cerai nih, nikah sama laki-laki lain, sama lagi, manusia juga itu, punya juga karakter lagi, punya juga ini dan itu kan gitu. Jadi harus adaptasi lagi baru gitu kan. Maka ini harus juga difahami baik-baik. Baik, sekarang kita bicara. Pertama tadi saya bilang jadikan rumah tangga itu niatkan ibadah supaya benar pahala. Rumah tangga itu Bu adalah menurut saya, kacamata saya adalah bahtera pahala paling besar. Kapal pahala yang paling besar. Saya kasih contoh rasional dulu. Kalau orang lagi puasa, puasa Ramadan atau puasa sunnah, kan kita berada di bahtera puasa, pahalanya jalan terus mulai dari azan subuh sampai azan maghrib kan. Mau kita duduk, mau kita jalan, mau kita ngobrol, mau lagi di pasar, pahala puasanya jalan terus. Kapan putus? Pada saat azan maghrib, kan gitu. Nah inilah namanya bahtera pahala puasa, bahtera pahala puasa. Kalau rumah tangga itu dari akad nikah sampai salah satunya meninggal, atau bahkan setelah meninggal pun kalau tetap dia berdoa untuk pasangannya, tetap dia sedekah, dia kan berlanjut itu. Berarti kan ini bahtera pahala yang besar sekali. Ibu hanya nunggu suami di rumah, hanya ngurus anak, hanya indah itu sudah cukup menjadi pahala yang luar biasa, gitu kan? Kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnah ya, ibu cuma sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat qobliyah, ba'diyah, duha, taubat, qiyamul lail, udu, itu tambahan, bonus buat perempuan. Kata Nabi SAW, sholat, siapa wanita yang sholat 5 waktu? Puasa Ramadan, nggak disebutin puasa sunnah, setahun sekali saja yang wajib. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Taswa dan Ashura, puasa hari Arafah, itu sunnah tambahan. Dia cuma jaga yang wajib, sholat 5 waktu, ini rata-rata 10 menit satu sholat, berarti cuma 50 menit. Puasa Ramadan setahun sekali, semua juga umat Islam puasa yang sudah balik.
dan melayani dan mentaati suaminya dengan baik. 3, sholat, puasa, suami. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga mana yang dia mau masuk. Ibu tahu untuk laki-laki masuk di sini, saya sama teman-teman ini untuk masuk harus jadi nabi. Nabi udah nggak mungkin, sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada nabi lagi. Atau menjadi syuhada, masuk medan perang, dibom kayak teman-teman di Palestina, putus kepalanya, hancur, mati syahid. Hamzah dibelah dadahnya, itu luar biasa orang jadi syuhada. Itu pun kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas mati percuma. Atau menjadi siddiq, orang yang jujur, seumur hidupnya nggak pernah bohong. Ini juga nggak mudah. Atau jadi orang soleh. Ini paling ringan nih. Modalnya air mata ibadah ya. Tapi ibu nggak dimasukkan dalam situ. Untuk mencapai derajat tinggi di surga, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, layani suami dengan baik. Satu orang ini. Ibu nggak bisa poliandri, nggak bisa punya 2 suami. Kalau 2 suami, dua-dua tumpahin sperma, hamil siapa ayahnya? Kan gitu. Makanya cuma 1 suami. Berarti ibu cuma urus 1 orang. Jangan masalah sama 1 orang ini, ya. Karena ridhonya dia, ridhonya Allah. Kunci surga di dia. Makanya setan suka bisikin. Ibu suka jengkel, ibu suka kecewa. Padahal kadang-kadang masalah teknis. Ingat, pelanggaran agama beda. Kalau masalah teknis santai aja. Gitu kan, supaya nggak cepat ubanan gitu ya, sedikit-sedikit marah, sedikit tersinggung, suami lupa beliin bunga, lupain janji, sudah marah 3 hari. Ini kenapa? 3 hari nggak ada biologis, 3 hari nggak ada pelayanan, 3 hari nggak ada pahala, mati malah bisa murka. Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho itu merasa kehilangan karena pelayanan, senyumnya yang baik, ramah, pelayanannya baik, kecuali pasti masuk surga. Jadi ibu kalau meninggal usahakan suami ibu tuh merasa kehilangan, bukan bilang alhamdulillah. Alhamdulillah dia meninggal, luar biasa semasa hidup. Baru masuk pintu sudah cemberut, lisannya tajam, tangannya tajam, masakannya asin, sudah luar. Terus mau masuk surga gimana caranya? Allah kasih 1 laki-laki ini saja. Ibu bayangkan luar biasanya kedudukan suami ibu ya. Ayah kita pemilik sperma yang kita wajib bakti. Setelah akad nikah, kalau ayahnya ibu bilang begini, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Itu tahu artinya apa? Seperti ayah ibu bilang begini, ini anak selama hidupnya saya yang kasih makan, saya yang kasih minum, saya yang kasih rumah, saya yang lindungin. Sekarang saya kasih kamu ya, urus gak? Ya saya terima nikahnya. Makanya pindah ke rumah suami. Jadi posisinya dia di saat itu, laki-laki yang bukan ayah kita ini, tiba-tiba menjadi lebih tinggi dari suami. Sudah tahu hukumnya, kalau suami bilang, jangan keluar ya, tunggu saya. Ayahnya telepon nih, tolong jemput saya di sini. Nggak boleh keluar sampai suaminya mengatakan iya, karena tingginya kedudukannya. Itu penting. Jadi memang bukan diahnya, tapi lihat syariatnya. Saya sering bahasakan, saya bahkan juga bahasakan pada keluarga saya. Kita ini sebenarnya nggak usah lihat lagi siapa pasangan kita, tapi lihat perintah Allah di pasangan itu. Nanti akan saya sebutkan hak dan kewajiban sebentar lagi insya Allah. Jadi kita lihat itu. Jadi perintah Allah di situ. Kita bakti sama orang tua, mau dia jahat sama kita, mau kita dibuang dari kecil, bagi kita perintah Allah saya disuruh bakti, selesai. Gak usah bilang, ini kan tidak urusan dari kecil, saya gak usah berbakti sama dia. Gak boleh, dia dosa karena bengkalikan kita waktu kecil, kita dosa karena durhaka dengan dia. Kan gak boleh, kan gitu. Jadi harus bijaksana benar memahami masalah-masalah seperti ini. Ingat ya, kita bertugas menjadi suami ataupun istri, itu hanya sampai ajal datang. Saya jadi suami, berikan hak istri saya, jadi ayah berikan hak anak saya sampai saya meninggal. Setelah saya meninggal bukan tanggung jawab saya lagi. Ibu juga begitu, layani suaminya, anaknya, urus rumah, jangan tanggung jawab hanya sampai meninggal. Meninggal selesai, bukan tugas kita lagi. Kenapa waktu yang sempit ini dibuat masalah, terutama dengan tetangga bantal kita itu? Itu kan suami tetangga bantal. Gitu. Orang yang sangat dekat, 1 bantal bagi 2, pakaiannya kadang-kadang sama-sama. Allah membahasakan tentang suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian kalian, suami pakaian kalian. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dibahasakan pakaian apa? Karena melindungi, memperindah, menutupi, bukan malah mengekspos kesalahan-kesalahan ya. Bahkan kadang-kadang subhanallah ada orang dalam masalah selama hidup semua kesalahan pasangan yang ada di lidahnya. Hati-hati ya,
kalau ketemu dengan seseorang, begitu ketemu langsung cerita kejelekan yang paling di pertama pasangannya dulu. Suami saya begini, suami saya begitu, segala macam. Pindah habis itu ke anak, pembantu, orang mertua, orang terdekat semua jadi rusak di depan mata dia. Terus ibu mau anggap ibu selamat dari lisan dia nih? Nggak bakalan. Orang terdekat aja semua dicaci maki sama dia, apalagi kita nantinya, gitu kan? Itu jangan dijadikan sahabat orang begini. Ya, itu contohnya. Tapi kalau orang tahu kita ketemu dia, sebenarnya dia punya masalah banyak, tapi dia tidak bercerita sama orang. Antara dia sama Tuhannya, dia coba perbaikin. Maka itu orang-orang yang bijaksana. Ya, ini penting ya. Juga poin tidak kalah penting tadi, hati-hati konsultasi tadi saya bilang dengan orang ketiga yang salah ya. Jadi maaf, saya tidak tahu ibu-ibu sini statusnya. Jangan tersinggung kalau saya ucapkan ini, karena saya cuma kasih contoh. Kalau kita mau sukses dalam rumah tangga, jangan konsultasi sama orang yang gagal rumah tangga. Jangan bicara sama janda, sama duda. Nanti apa sarannya? Oh, cerai aja. Karena dianggap dirinya begitu. Saya dulu begitu kok. Nah, bagaimana konsultasi sama orang yang sukses? Masa ibu mau buka restoran, bicara sama orang yang punya buka restoran tapi sudah tutup. Cari orang yang sudah buka cabang sekian banyak, hartanya banyak, ya melimpah, berhasil. Bagaimana caranya sukses di restoran ini? Nah itu, kan begitu. Ini poin juga penting untuk digarisbawahi. Baik, kita masuk sekarang ke masalah, ibu sekarang dalam rumah tangga fokus saja kepada tugas dan kewajiban. Saya akan mulai dulu dari ibu-ibu ya. Kalau saya simpulkan 3 poin saja. 3 poin ini saja ibu fokus. Yang pertama itu, ketaatan dan mencari ridho suami. Ini saja ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan tadi hadis ya, istri manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melayani dan taati suaminya pada hal yang ma'ruf, bukan pelanggaran agama, maka dia akan masuk dari pintu surga 8 manapun dia inginkan. Maka cari keridhaan itu ya. Apapun yang dia suka selama tidak melanggar agama, maka perhatikan baik-baik. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi harus kita betul-betul perhatikan masalah keridhaan. Dan juga kita tahu bagaimana seorang wanita pernah datang kepada Aisyah dan berkata begini, wahai Ummul Mukminin, bagaimana saya harus bersikap di saat saya lagi jengkel sama suami, saya lagi tidak suka sama dia, tapi dia minta dilayani biologis, saya harus layani? Kata Aisyah, iya. Sampai salah seorang di antara kalian kalau sudah naik di atas tunggangannya, unta atau kudanya sudah mau pergi, suaminya panggil, dia harus datang. Lalu kemudian ya, dalam riwayat yang lain, ini riwayat ini bu, lama sekali saya renungin. Apa sebenarnya rahasianya ya? Hadis sahih. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Wanita yang kalau dia menyakiti suaminya, atau dia disakiti. Ini yang disakiti ini yang berat. Gitu kan? Dia menyakiti atau disakiti. Dia akan datang sambil memegang tangan suaminya dan mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Ini hadis ini bertahun-tahun saya renungin. Gimana caranya memahami ini? Karena saya biasa kalau isi pengajian begini saya renungi dulu. Apa maksudnya? Bagaimana menyampaikan kepada jemaah supaya bisa faham. Orang bubar itu faham menjadi amal soleh buat kita gitu. Gimana caranya? Kalau menyakiti oke lah, wajar dia minta maaf. Ini kan seperti minta maaf ya, pegang tangan suami, ya saya dia nggak bilang minta maaf, cuma dia bilang saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho. Seakan-akan kalau saya punya salah maafin ya. Tapi kalau dia disakitin gimana nih? Ternyata saya temukan jawabannya begini bu ya. Pengenalan tentang karakter itu penting. Karakter pasangan. Kami ini laki-laki, memang Allah ciptakan karakternya beda sama ibu. Kulit kami ini kulit orang luar rumah. Saya sama teman-teman laki-laki ini nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock, nggak butuh kosmetika, nggak butuh. Karena kulitnya memang kulit matahari, kulit hujan, memang sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, jihad, cari nafkah, itu alam kami itu. Ibu memang beda, ibu hamil, menyusui, waktunya banyak di rumah memang. Keluar sedikit butuh sunblock, kan itu. Butuh hand body, butuh ini dan itu, memang berbeda. Ini membawa kepada perbedaan karakter. Laki-laki karena hidupnya di luar rumah, sifat defense-nya itu kuat sekali. Ibu kalau suami salah langsung bilang, kamu salah gini-gini. Yang pertama itu pasti dia bertahan dulu. Defense, itu terjadi pada suami, pada ayah, pada kakak, saudara laki-laki, pada anak laki-laki. Sama, laki-laki sama. Sifat mereka itu tidak bisa diserang. Gitu. Kalau ibu menyerang maka akan lain. Hadis ini ternyata,
Kalau misalnya suami ibu buat salah, saya pernah sampai membayangkan gimana kalau seandainya saya buat salah, istri saya datang lalu memegang tangan saya sambil mengatakan, saya tidak bisa tidur kalau cari kau ridho dengan saya. Saya bisa bayangkan gimana pada saat itu saya akan mengatakan tidak, saya yang salah. Karena bukan menyalahkan, tetapi dia dengan lembutnya mengatakan, kalau saya ada salah maafin. Sebenarnya dia sedang bilang sama suaminya, kalau kau salah minta maaf dong. Tapi bahasanya beda. Bahasanya beda. Karena tidak nyentuh ke laki-lakiannya, itu beda. Coba dipraktekin, ini resep dari Nabi. Bukan dari saya. Kalau dari Nabi berarti dari Allah sudah. Allah penciptanya laki-laki itu. Lebih tahu karakternya. Itu luar biasa gitu. Ya. Mirip begini ya, cara mengenal karakter. Kalau seandainya ibu duduk, ini saya bukan suruh begitu ya, saya cuma kasih contoh. Kalau suami ibu duduk di atas kursi, lalu ibu duduk di sebelahnya dia, bukan di kursi, di bawah. Ibu percaya sama saya bicara sebagai laki-laki. Dia akan muncul dalam diri dia, istri saya Masya Allah nih hormatin saya. Walaupun sebenarnya dia tidak mau itu. Mungkin dia mengatakan duduk aja di atas. Tapi ibu kalau buat itu, sifat kepemimpinan kami laki-laki itu muncul. Mimpin itu apa? Mau melindungi. Karena ini mengalah, jadi kita mau lindungin, itu yang muncul. Itu karakter laki-laki. Kalau dibalik beda ya, karena ibu pakai perasaan. Kalau ibu di atas, suami di bawah. Saya sudah menguasai dia. Benar nggak? Pengakuan, catat itu ya. Beda karakter, ya. Beda karakter. Saya dulu waktu awal nikah, istri saya sempat liatin ada satu gambar. Waktu awal sekali, setelah saya akad nikah dia liatin saya gambar. Situ ada gambar, karena masih awal saya waktu itu juga setelah itu baru saya nasihatin dia untuk masalah gambar. Tapi dia liatin saya gambar. Di situ ada gambar orang barat menikah, suami istri pakai baju pengantin. Perempuannya duduk di atas kursi di taman, laki-lakinya pakaiin sepatu. Terus dia bilang romantis ya. Saya bilang enggak, terbalik. Kalau laki-lakinya yang di kursi, perempuannya yang pakaiin itu baru romantis. Terus saya jelaskan masalah karakter. Kalau laki-laki seperti ini bawaannya, pakaiin sepatu istrinya, ambilin bajunya, terbalik. Perempuan itu perasaan, dia merasa, oh saya sudah nguasain, itu fitrah, nggak bisa dilawan. Tapi kalau laki-laki digituin beda, makanya perempuan yang disuruh layanin laki-laki, karena kalau dilayanin itu makin muncul perasaan untuk melindungi, untuk memberikan yang terbaik, begitu. Ya. Mirip juga dengan karakter laki-laki itu bu, suka dinilai pemberiannya. Ibu masak sekian tahun, ibu dipuji nggak dipuji masakannya, ibu biasa aja. Kalau laki-laki nggak gitu, kalau dia berikan sesuatu, ibu puji dia, berikan nafkah, ya kasih nafkah, terima kasih ya, jazakallah khair nafkahnya, terima kasih ya kemarin sudah bawa saya jalan, walaupun kecil gitu. Terima kasih ini bu, membuat dia selalu berpikir, apalagi saya mau kasih istri saya ya, begitu. Jangan nanti dia udah beli handphone, pinjam uang dari temannya setengah mati itu, pas bawa ke ibu, apa ini handphone Cina? Nah, misal, akhirnya membuat dia, wah kalau gitu kedepannya saya nggak usah beli lagi deh. Padahal dia sudah, ibu nggak tahu mungkin dia utang, mungkin dia setengah mati. Berikan penghargaan, itu beda, karakter tuh beda ya. Sama juga kenali begini ya, laki-laki itu bu, dia dominan akal. Apa itu akal? Masalah, solusi, itu akal. Ibu kalau telepon suami, ini di rumah lagi mati lampu, otak dia itu sudah jalan ke solusinya. Siapa yang dia kontak, ya, bagaimana dia balik ke rumah, lagi jalan. Kadang-kadang karena buru-burunya mau memecahkan masalah, dia mengatakan baiklah, assalamualaikum, ditutup. Tapi ibu pakai perasaan, tadi dia nggak bilang sayang, berarti sudah nggak sayang sama saya. Padahal ini lagi ada masalah bu, butuh solusi. Kadang-kadang saya heran dengan sebagian perempuan lebih suka dengan ucapan walaupun bohong daripada bukti lapangan. Kalau dibilangi saya cinta sama kamu lebih senang, tapi yang dibukti dikasih rumah, kasih mobil, cinta depan mata itu enggak bukti. Kata-kata yang bukti, ini terlalu banyak nonton sinetron Korea ini. Kata-kata, lihat pertemukan kata-kata itu hiasannya, bukti lapangannya itu realitanya. Ibu dikasih tempat tinggal, pakaian, tiap hari disenangkan, keluarga dibantu, misal. Ini coba pikirin gini bu ya. Ibu kalau mampir di rumah, misalnya ibu lagi jalan kehujanan,
mampir di depan rumah seseorang. Depan rumah bernaung. Terus pemilik rumahnya buka pintu mengatakan, bu, masuk aja bu, sini bernaung. Tidak usah masuk dalam rumah, di teras saja sampai selesai hujan berhenti. Habis itu ibu pergi itu pamit. Setiap ibu lewat depan rumah orang itu, ingat gak? Benar. Ya, saya mau kasih sebentar poin habis ini ya. Bagaimana kalau ibu diajak minum teh, kasih pisang goreng, diajak ngobrol, diingat gak? Mungkin setiap kali lewat, oh itu ibu yang punya rumah itu baik banget. Dulu kasih saya pisang goreng, walaupun cuma sekali ya. Seumur hidup dikenang ya. Saya tanya bu, jujur ya, suami sudah berapa tahun kasih rumah? Nggak kena hujan, kulkas penuh dengan makanan, lemari 5 meter, 4 meter setengah ibu pakai. Setengah meter dia. Sepatunya cuma 1 pasang, ibu 5 pasang. Coba. Dikenang nggak itu? Ya, kata Nabi SAW, ini dengar ya, Nabi yang bersabda nih. Ada ibu-ibu datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bilang begini, ya Rasulullah, waktu anda buat laki-laki banyak sekali. Kami mau waktu buat kami khusus perempuan. Maka kata Nabi SAW, baiklah ditentukan waktu dan tempatnya. Salah satu yang Nabi sampaikan, aku diperlihatkan mayoritas kalian penghuni neraka. Nabi bilang sama perempuan, ada yang bilang, ya Rasulullah, kok kami? Kenapa kami perempuan paling baik yang neraka? Kata Nabi SAW, kalian kufur. Ada yang bilang, ya Rasulullah, kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Kufur asyir, memungkiri kebaikan suami. Apa cirinya wanita ahli neraka ini? Kata Nabi SAW, walaupun suaminya berbuat baik seabad sama dia. Setiap hari makan, minum, tidur, baik semuanya. Lalu dia lihat satu kesalahannya, maka dia mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya darimu. Ditolak semua, dilupakan kebaikan orang yang diingat keburukannya. Ini ciri ahli neraka. Gitu kan? Jadi sering mengenang kebaikan, berterima kasih, itu nanti akan memperbaiki keadaan. Itu hadis tadi itu luar biasa sekali ya. Ternyata untuk mengenal karakter gitu ya. Makanya laki-laki itu solusinya kalau dia masuk ke toko baju, kami masuk toko baju nih, lihat cocok nih, sudah coba cocok, tanya masnya, mas ini ada nggak? Oh ukurannya nggak ada pak. Laki-laki itu masalah solusi, oh sudah pindah ke baju lain. Ibu-ibu nggak, perasaan tuh beda. Kenapa habis? Coba cek dulu di gudang. Ya, dan ini karakter. Begitu dominan perasaan, ya. Kalau ibu sebentar, tenang dulu. Kenapa ketahuan kedoknya ya? Hah? Jadi kalau janjian sama suami makan di restoran, ini karakter, ya. Sekarang janjian makan yuk di restoran sana, pergi sama-sama. Pas tiba restorannya sudah tutup. Pasti suami bilang, sudah tutup kita pindah yang lain yuk. Ibu enggak, ibu turun tanya dulu. Kenapa tutup lebih cepat? Makanannya masih ada enggak? Panjang ceritanya. Nah begitu. Tapi yang saya ingin ibu kenal karakter suami. Karakter suami itu bu, masalah, solusi itu akal. Kadang-kadang karena dia lagi pikir masalah, maka dia berpikir bagaimana menemukan solusinya. Itu selalu begitu. Kadang-kadang karena dia buru-buru, dia lupa mungkin mengucapkan sayang. Dan memang masanya bukan itu. Karena Allah bebankan kepada kami ini cari nafkah bu. Maka kami biasanya sudah terbiasa memfilekan di otak ini setiap kerjaan di rumah sama istri sama anak-anak ya. Biasa kalau suami pulang rumah dia duduk sama istrinya, dia sama anak-anaknya gitu kan. Kalau dia sudah keluar rumah, itu filenya dia, foldernya pindah ke pekerjaan. Jadi memang ibu jangan pikir, oh kalau suami saya kok seharian enggak wa-wa saya, enggak telepon, ini berarti sudah enggak sayang. Apalagi lebih jauh digoda syaitan, ada perempuan lain lah, apalah, su'udhan yang tidak masuk akal. Bukan begitu. Makanya laki-laki itu dia kena dominan akal, ya udah masing-masing dikasih haknya. Jadi kalau dia baru keluar rumah, ibu telepon, terus tiba-tiba mungkin suami bilang, ini kan baru sama-sama, kok telepon lagi? Bukan dia nggak mau jawab, dia sekarang lagi bekerja. Kadang-kadang ibu dia meeting pun ibu nggak mau tahu. Ini meeting jawab dong, lagi meeting nggak bisa, lagi presentasi masa mau halo ya, kan nggak mungkin ya. Apalagi kalau lagi ceramah gini, masa jawab telepon, kan nggak mungkin. Masa iya sayang gini-gini, kan orang semua dengar, nggak cocok gitu ya. Ada tempatnya, ada waktunya, kan begitu. Jadi harus benar-benar faham masalahnya. Jadi kembali kepada poin pertama, ibu fokus ke ini. Cari ketaatannya, ridho pada dia, karena Allah. Jangan lihat lagi fisiknya. Gak penting dia.
Tapi dia sudah jadi suami, cari. Karena dia kalau senyum, dia kalau bahagia, itu Nabi SAW bilang, wanita di surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan senang. Kalau kau perintahkan, maka dia akan menjalankan. Dan kalau kau tidak ada, maka dia akan menjaga kesuciannya. Nah, melihat ini penting ya, masalah melihat. Saya juga pernah berbagi di pengajian begini. Kalau ibu mau perhatian suami full sama ibu, penuhi 3 hal ini. Ya, ini saya buka rahasianya laki-laki ya. Yang pertama itu tatapan matanya. Apa yang dia suka, ibu buat aja itu. Dia suka ibu pakai baju merah, pakai saja. Baju biru pakai saja. Dia suka penataan rumah begitu, ya begitu. Dia suka itu aja. Yang penting memang bagus gitu ya. Sudah. Jadi jangan ibu terbiasa sebelum nikah pakai piyama, pakai daster. Sudah nikah, suaminya suruh beliin baju tidur, dia nggak mau pakai. Udahlah, saya begini terserah mau terima atau tidak terima. Ini lama-lama kayak bom waktu. Dia bisa tinggalkan, gitu kan? Ada keluarga kami bercerai, Bu, ya. Kasusnya setelah saya duduk, ini lebih dari 15-20 tahun menikah. Saya duduk sendiri sama laki-laki itu. Kenapa mau cerai? Karena saya sama-sama laki-laki ngobrol, tahu nggak masuk di akal saya jawabannya. Dia bilang, saya ini sebenarnya suka dengan perempuan rambut panjang. Dia bilang, saya dari dulu suka rambut panjang. Istri saya nggak mau panjangkan rambutnya. Coba, bukan masalah istrinya selingkuh kah apakah enggak. Dia bahasa, tapi ini sudah berjalan belasan tahun. Setiap rambutnya panjang, saya bilang biarin ya. Ah enggak, panas, gerah. Jadi bertahun-tahun itu dia selalu terfitnahkan dengan rambut panjang, istrinya enggak mau. Meledaknya apa? Cerai, coba. Gara-gara itu. Tapi sudah menumpuk, akumulasi. Kenapa kalau rambutnya panjang, kenapa? Sudah tahu dalam agama memang perempuan harusnya membiarkan rambutnya ya. Itu sunnahnya dibiarkan, dipanjangkan, dipotong itu kalau tahallul. Itu pun kenapa ibu tidak seperti laki-laki kalau umroh haji digundul aja? Karena perempuan disuruh panjangin rambut, ruas 4 jari dipotong itu. Kalau kami ini gundul, dihabisin. Supaya ibu panjangin rambutnya, ibu rawat depan dia. Memang sudah umum begitu. Contohnya, apa yang dia suka lakukan. Kalau ibu terbiasa di rumah dulu, orang tuanya tidak ajarin rapi, dapat suami yang rapi, ibu belajar, upgrade dirinya ibu. Jangan ibu suruh suami downgrade dirinya. Nggak bisa. Itu kan contohnya. Kemudian yang kedua, perutnya. Tadi tatapan matanya. Yang dia suka dari pakaian, penataan rumah, penataan kasur, segala macam. Ini juga saya tambahkan ya. Ibu tahu kenapa banyak orang, misalnya di kota Surabaya nih. Dia tinggal di Surabaya, ada rumahnya, tapi masih nginap di hotel. Ada nggak? Ada. Di Jakarta banyak gitu. Kalau malam minggu ya, orang banyak keluarga Jakarta nginap di Jakarta di hotel juga. Mereka beli apa di hotel? Hah? Suasananya. Itu hotel yang dibeli suasana. Sebenarnya dari kamar tidur dia pindah ke kamar tidur hotel kan. Tapi yang dibeli apanya? Suasananya. Itu yang dibeli. Kenapa ibu nggak buat kamarnya kayak kamar hotel? Gampang, tinggal nata spray yang bagus, pakai wangi-wangian, gordennya yang bagus, kan begitu aja. Kamar mandi selalu kering, bersih, rapi, kan begitu. Itu yang semua orang suka sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau upgrade diri kita ke situ, kita biarkan aja. Sudah saya begini, terima nggak terima terserah. Nah itu salah. Gitu ya. Kemudian masalah yang kedua itu adalah perut. Perut ini makanan, Bu. Dia diwajibkan oleh Allah memberikan nafkah ke ibu. Salah satunya adalah ibu siapin makanan kan. Kalau ada makanan kesukaan dia, jangan dibiarkan tidak ada. Contoh, maaf, suami ibu kalau makan selalu ada tempe. Contoh, atau kerupuk. Usahakan biar ibu masak apapun itu ada di situ. Walaupun sedikit. Ini kesukaan dia. Saya tahu teman-teman saya laki-laki, dia kalau makan sesuatu ada yang dia suka, seumur hidup itu dimakan tuh. Selalu, kerupuk selalu ada kerupuk. Ustaz, saya nggak bisa makan tanpa kerupuk. Ada yang saya tidak bisa makan kalau nggak ada tempe goreng. Sederhana. Ibu mau siapin makan apapun silahkan. Ini kasih juga makanan tersebut. Usahakan dihidangkan dengan hangat. Saya pernah ajarin istri saya gini. Mungkin kita masak ya, buat nasi goreng misalnya. Wajannya sama, bumbunya sama, jumlah porsinya sama, secara kuantitasnya sama, tapi penataan di piringnya. Orang kalau ambil sendok kemudian ditaruh aja berantakan nasinya, berantakan acarnya, berantakan telurnya, dihidangkan. Dengan yang satu ini saya sampai ambilin cetakan itu, ini dicetak nasinya, telurnya ditata rapi. Sebenarnya sama,
ini lebih mendorong kita untuk makan. Itu yang dijual sama restoran tuh. Penataannya, kalau rasa kita juga punya semua kan gitu. Itu contohnya. Kenapa kita nggak tata seperti ini? Saya juga pernah duduk, karena saya terbiasa dengan sering rapi, bersih. Begitu nikah saya kaget juga kalau tidak seperti ini. Gimana caranya? Akhirnya saya coba ambilin kertas, saya berantakin di lantai. Saya bilang sama istri saya, rapi, ini berantakan nggak? Berantakan. Saya ambil kertas itu, saya rapiin kembali, saya taruh di meja. Rapi nggak? Rapi. Saya cuma mau ini kok. Jangan saya masuk rumah, ini semuanya berantakan, handuk di sana, sepatu di sini, kaos kaki di sana. Ini kenapa? Kenapa kebiasaan ini nih? Dan jangan saya diminta downgrade ke bawah ini, saya nggak bisa. Yang baik kamu yang upgrade ke atas, baru bisa. Dan saya siap bantu, gitu kan? Contohnya, jadi masalah mata, masalah perut itu penting banget, masalah makanan. Tidak perlu banyak kok. Yang penting nyaman dilihat, nyaman rasanya, kan ibu bisa belajar. Dan yang ketiga itu kemaluannya, kepuasan biologis. Allah memberikan laki-laki itu sperma itu panas. Itu kalau tidak ditumpah, emosi bawaannya. Itu sering marah orang biasa. Jadi kalau ibu diajak biologis nggak mau, ini tidak mau, itu nggak, ini gimana caranya? Apalagi kalau bertemu tiga-tiganya nih. Rumah sudah berantakan, penampilannya berantakan, baunya bau bawang segala macam, ya. Baunya terasi, kemudian juga makanannya nggak enak, diajak biologis juga nggak mau. Ini terus apa yang mau dipertahankan nih? Habis itu minta ini, minta itu. Kalau rumah sudah rapi, pemandangan matanya terhibur, perutnya juga kenyang, biologisnya dipenuhi, dompetnya terbuka. Itu kuncinya sebenarnya, gitu kan? Jadi itu poin pertama tentang masalah cari keridhaan. Yang kedua, saya bilang 3 tadi ya. Yang kedua itu kebutuhan biologis. Nah ini kebutuhan biologis, memang tadi sedikit kita singgung, tapi ibu harus paham ya, kebutuhan ibu sama laki-laki beda. Ibu biasa saja. Laki-laki itu terpicu atau tidak terpicu biasanya dia lebih terfikir ya. Kalau perempuan beda. Bahkan perempuan kadang-kadang sudah dipicu pun oleh orang belum tentu dia ada syahwat. Tapi kalau laki-laki berbeda. Jadi jangan heran kalau suami kadang-kadang minta beberapa kali hubungan biologis, itu bukan hal yang haram dalam Islam. Dan dalam hal ini saya ingin berbagi poin penting. Maaf Bu, saya kasih contoh supaya lebih jelas. Kira-kira apa yang dijual oleh pelacur di luar sana? Apa yang dia jual supaya laki-laki mau berhubungan biologis sama dia? Bajunya yang seksi, badannya yang wangi, tutur katanya yang menggoda. Ini harusnya bukan ada pada mereka, ada pada ibu nih. Ibu harus bajunya bagus, ibu harusnya wangi, ibu harusnya menggoda, memanjakan suami. Ini yang harus ada. Kenapa ada pada mereka? Jadi kalau kadang laki-laki yang kurang imannya, dia ribut sama istrinya, dia pergi ke tempat ini untuk cari hiburan saja itu. Ya. Dan ini unik ini ya. Kadang-kadang tidak mau dihiraukan. Dikasih masukan tidak mau dengar. Kadang-kadang suami sudah bahasakan baik-baik tidak mau juga. Jadi ini susah. Jadi masalah biologis ini perhatikan masalah itu ya. Jadi perhatikan sekali. Ibu maaf ya, karena ibu kalau dominan perasaan tadi karakter saya bilang. Kalau ibu itu sudah sayang sekali dan cinta sama suami, bagi ibu tidak terlalu masalah kalau maafin ya, dia datang kemudian dia habis kerja, mungkin dia masih keringatan, tapi dia tiba-tiba ingin sekali biologis sama ibu. Mungkin bagi ibu itu biasa saja. Ini suami saya, dia sayang sama saya. Kalau suami nggak gitu Bu ya, nggak bisa. Ya, dia cium sedikit bau saja dan dia trauma, bau nafas, bau mulut, bau kemaluannya, itu sudah cukup untuk dia menjauh. Ada berapa kali ibu tulis kepada kami, Ustadz saya tidak pernah dikasih nafkah batin sama suami saya 2 tahun. Kalau bagi akal saya laki-laki nggak masuk akal 2 tahun laki-laki tidak mau gauli istrinya tanpa sebab, itu nggak mungkin, dia punya syahwat. Apalagi dia sudah pilih ini sebagai istrinya. Sampai saya bilang, ibu coba introspeksi diri. Yang paling pertama saya bahas, ada bau nggak ini Bu? Tahu hadis Nabi ya? Ini hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan apa? Janganlah seseorang di antara kalian kalau pulang dari safar, ini untuk laki-laki kami, lalu menemui istrinya di malam hari kecuali dia sudah menginformasikan, saya mau pulang ya, misal. Untuk apa? Nabi bilang loh ya, agar si perempuan tadi sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Kenapa ini yang dibahas? Karena bagi laki-laki itu penting banget. Rambutnya rapi,
kemaluannya bersih, gak ada bau badannya, itu baru mau buat dia apalagi orang dari safar, dia mau interaksi biologis sama istri, itu sering dilupakan. Nabi yang jadi pesan, sampai supaya suami gak benci istrinya, jangan kalian masuk kecuali kalian sudah informasikan. Gak boleh buat kejutan, tiba-tiba datang, rambutnya berantakan, ya, apalah segala macam itu. Ya, jadi itu pesan dari Nabi, harus diperhatikan, nggak bisa tidak ya. Jadi memang harus diperhatikan itu ya, bagaimana memperhatikan masalah tersebut. Dan Nabi SAW bahkan mengatakan, kenapa Nabi bilang dalam hadisnya, kalau kalian ingin mengulangi hubungan biologis kalian, maka berwuduklah, karena itu akan lebih memotivasi kalian. Kenapa harus ada hadis ini? Maknanya hadisnya adalah, ulangi interaksi itu. Ibu tahu kalau suami ibu masih sering, maaf ya, tanda kutip, meminta biologis sama ibu, berarti itu dia betul-betul tidak punya apa-apa di luar sana, tidak ada masalah. Dia masih mau langsung sama ibu. Ibu nggak usah bilang, kamu nggak bosan-bosan, kenapa begini terus? Untuk apa di bahasa begitu? Ibu mau dia pergi keluar sana, buat salah, kan aneh itu. Syukur kalau itu, kenapa? Tinggal wudhu selesai kok, gitu kan? Toh dapat pahala, ingat ya, kadar pahala biologis halal sama dengan besarnya dosa zina. Kalau dalam dosa, makanya Nabi bilang, kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram dapat dosa enggak? Iya. Begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Ya ini, makanya harus difahami baik-baik masalah biologis ya. Yang itu diperhatikan tadi kebersihan, kerapian dan segala macam. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam kewajiban istri adalah selalu meminta izin pada suami. Minta izin kalau mau keluar, minta izin kalau mau datangkan tamu, ya ada tamu mau datang, minta izin kalau mau puasa sunnah sementara suaminya di rumah, ya itu semuanya jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ya siapapun istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai dia kembali. Dilaknat itu berarti diangkat keberkahan hidupnya, ya. Jadi ini harus betul-betul hati-hati. Termasuk ibu walaupun lagi marah, jangan tinggalkan ranjang suami, kecuali betul-betul suami itu, maaf ini, pemabuk, ibu terancam jiwanya akan dibunuh sama dia, itu lain, itu pergi, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, ibu jangan ngambek tinggalin ranjang, nggak boleh. Nabi SAW mengatakan istri manapun yang meninggalkan ranjang suaminya maka dia dimurkahi oleh Allah. Ya itu tidak boleh, atau Allah laknat dia, jadi tidak boleh sama sekali. Ibu jangan ngambek, ibu ini ranjang suami terus sama-sama, ibu ke bawah aja nggak boleh, apalagi pulang ke rumah orang tua. Sedikit-sedikit pulang rumah orang tua, sedikit-sedikit pulang rumah orang tua, ini nggak benar, gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Ya, kita harusnya jaga ini ya. Nah juga berhubungan dengan masalah puasa, kata Nabi SAW, ya, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah hari akhir berpuasa sunnah ya, sementara suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Misalnya suami ibu lagi cuti hari Senin, ibu biasa puasa Senin. Nah ibu tahu nih dia akan di rumah besok, ini hari Ahad, kayak ini hari Ahad misalnya. Besok dia akan di rumah, izin saya biasa puasa Senin. Kira-kira boleh besok saya puasa enggak? Kalau dia bilang jangan. Ya, karena itu hak dia untuk dilayani makan, biologis segala macam. Kalaupun ibu lagi puasa sunnah dan dia minta dibatalin, itu ibu harus batalkan. Karena kalau bertemu antara hak wajib Allah dengan hak wajib makhluk, kita dahulukan haknya Allah. Misalnya ibu lagi sholat wajib, dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil oleh suaminya, kan menjawab mereka wajib. Tapi kadang sedang kerjakan hak wajibnya Allah, kita dahulukan haknya Allah. Tapi kalau bertemu hak sunnahnya Allah, ibu lagi sholat sunnah dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh suami, ini batal ini. Nggak boleh dilanjutin, karena ini lebih wajib didahulukan. Nah itu poin harus difahami baik-baik. Dan ingat, tidak boleh masukkan orang dalam rumah kalau tanpa izin dia. Kata Nabi SAW, dan hak kalian dari para istri kalian, mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam ranjang kalian kecuali yang kalian tidak senangi. Walaupun orang tua ibu mau datang, saudara ibu mau datang, izin baik-baik sama dia. Sama juga memberikan sesuatu dari rumah bu ya. Kalau ibu murni dinafkahi oleh suami, dikasih uang untuk belanja, gak boleh ibu sembarangan kasih keluar dari rumah tanpa izin suami. Sampai ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Kata perempuan ini, bagaimana dengan makanan? Kata Nabi SAW, makanan itu harta terbaik kami sebagai laki-laki. Tetap izin. Saya kalau mau masak nanti, besok saya mau masak, saya mau kirim ke orang tua saya ya. Nanti kalau ada makanan lebih tolong dihalalin kalau saya kasih ke tetangga. Dari awal minta izin.
Insya Allah kalau suami orang mukmin dia akan kasih izinnya. Tapi jangan melanggar syariat dengan tidak izin. Udahlah terserah saya mau kasih, jangan. Yang ibu boleh kelola kalau harta ibu sendiri. Ya, misalnya ibu memang punya warisan, ibu punya tabungan sebelum nikah, itu silakan ibu kelola. Tapi kalau uang dari dia jangan. Ibu harus amanah, ibu betul-betul menyampaikan apa adanya. Ibu mengatakan saya pakai atau saya gini, atau misalnya ada lebih uang bisa saya tabung enggak. Dia bilang halal ya sudah. Gak ada masalah. Tapi saya yakin kalau ibu bermuamalah yang baik, ingat bu ya, kita baik sama orang, responnya baik juga. Ibu senyum sama orang, orang senyum. Ibu beri, ibu diberi. Ibu kasar, ibu melotot, halnya sama. Pasti unsur yang sama. Itu sudah sunnatullah. Ya. Kemudian ini tentang ibu-ibu ya. Saya akan ringkaskan untuk bapak-bapak supaya ibu juga tahu haknya ibu ya. Tapi ini saya tidak panjang lebar bicara karena biasanya saya sampaikan di depan laki-laki. Tapi ibu punya hak yang pertama dari suami, muasyarah bil ma'ruf. Dia bergaul dengan ibu dengan cara yang santun. Allah bilang dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para istri dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas, biologis yang baik, yang santun, yang memuaskan ya. Kemudian juga tutur kata yang baik. Tapi saya yakin bu ya, insya Allah kalau ibu nikah dengan laki-laki mukmin, yang membuat suami berubah itu sikap istri. Oleh karena itu ibu jangan ubah sikap. Kalau dia pertama santun, dia ramah, dia baik, ibu respon yang sama. Jangan ibu mengatakan, oh dia kan baik kok suami saya, lalu ibu terserah mau kasar, mau apa, jangan. Karena nanti dia juga jadi berubah. Ya. Jadi itu hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua adalah nafkah. Ibu punya hak nafkah. Tapi perhatikan, nafkah ibu berputar di 5 hal ini. Semampu suami, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu suami. Suami cuma mampu berikan ibu makan sehari sekali. Ya udah itu resikonya. Makanya dari sebelum nikah sudah tahu. Ya, tanya. Ini tidak ada salahnya menanyakan. Nafkah saya dari mana? Halal atau tidak? Dia akan jelaskan misalnya. Oh ya alhamdulillah sumber kerja saya begini, begini, begini. Dipenuhi kebutuhan makan harian? Iya. Kalau saya punya anak-anak? Iya. Itu biasa. Ya, jadi ini makanan, minuman juga sama, pakaian juga sama. Ya, kata Nabi SAW, dan termasuk hak istri kan adalah kalian memberikan makanan, minuman dan pakaian yang terbaik. Dia bisa memberikan yang terbaik, tapi bukan berlebihan ya. Kemudian juga tempat tinggal, semampu suami. Allah mengatakan dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat 6, seingat saya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah para istri di tempat tinggal yang kamu tinggal. Dia cuma bisa kos-kosan, dia bisa kontrak-kontrak, dia bisa belikan rumah gitu ya. Tapi ini sesuai dengan kemampuan. Kemudian transportasi. Nabi SAW menyiapkan para ummahatil mukminin transportasi. Di zaman itu ada unta. Sekarang mungkin ada motor, ada mobil, semampu dia. Nah, lebih daripada ini bukan hak ibu. Ya. Jadi ibu jangan berpikir, oh dia kan suami saya, berarti semua income-nya saya harus pegang. Itu salah bu. Ya. Ibu tidak punya hak mengelola semua income suami. Ibu cuma punya hak yang merupakan makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan juga ya transportasinya. Saya pernah menegur seorang bapak lagi umrah. Dia pada saat melihat pakaian yang saya pakai, kebetulan saya pakai gamis, Ustaz bagus, saya mau beli di mana Ustaz? Oh ada Pak di sana. Bisa ditemani Ustaz? Bisa insya Allah. Lepas Isya nanti bisa sama saya jalan. Habis Isya, habis makan, saya bilang ayo Pak jalan, nanti takut tokonya tutup, saya juga mau istirahat, ada acara lagi besoknya. Sebentar Ustaz, saya lagi tunggu ATM saya diisi sama istri saya. Karena istri saya batasin, saya cuma bisa belanja 5 juta. Semua income dia istri yang atur. Jadi dia yang kerja, istrinya yang atur, gimana caranya? Akhirnya terbuka pintu-pintu yang berbahaya ini, durhaka sama orang tua, ibunya minta, istrinya nggak kasih. Ayahnya minta, istrinya nggak kasih. Ada masjid dekat rumah minta sumbangan, istri yang nggak mau. Ini gimana caranya? Yang benar istri, kalau saya duduk sama istri saya. Ayo, kebutuhan apa sih? Makan, minum, tidur, apa saja semuanya catat. Oh, keluarlah angka sekian per bulan. Maka saya sudah tahu. Oh, saya harus mencari income minimal seperti itu. Dan saya kasih kebutuhan itu. Ini saya kasih silahkan ya. Bahkan kadang saya kasih ini bonus, ada bonus khidmat silahkan. Kalau ada kelebihan uang, silahkan, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti dia mengelola semuanya, karena saya mesti bantu keluarga saya juga mau nyumbang kalau ada kayak Palestina sekarang, saya juga mau nyumbang masjid dekat rumah, masa harus pamit semua? Maaf, beli celana dalam minta sama istri, kan nggak mungkin itu, kan nggak masuk akal, mau beli baju kaos, ban mobil pecah, apalah segala macam, tiba-tiba urgent, ini nggak mungkin, kan gitu.
Ini poin penting. Jadi nafkah itu berkisar yang memang ibu butuhkan, gitu kan? Kemudian selanjutnya, yang ketiga selain muasyarah dan nafkah juga adalah kebutuhan biologis. Dan di sini juga suami punya kewajiban sebagaimana ibu layani dia, ibu juga dilayani sama dia, ya. Dan Nabi SAW di sini menyuruh saling memenuhi kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah pendidikan, ya, dan perlindungan. Jadi ibu punya hak untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Harusnya suami faham. Dia diizinkan untuk belajar, terutama pendidikan agama, berhubungan dengan hukum-hukum wanita seperti haid dan nifas, menyusui, melahirkan dan segala macam gitu ya. Dan perlindungan, laki-laki wajib memberikan perlindungan buat istrinya. Maksudnya tempat tinggal yang aman, aman lah ya. Dia tidak boleh taruh di tempat yang berbahaya. Dan kalau seorang suami terbunuh membela kehormatan istrinya, dia lagi jalan, istrinya mau diperkosa sama penjahat, lalu dia bela sampai dia terbunuh, dia mati syahid. Saking mulianya menjaga kehormatan si istri ini kan gitu. Jadi dia harus melindunginya. Makin bagus tempat yang dikasih, makin aman, makin nyaman, maka makin besar pahalanya. Makanya Nabi SAW menyimpulkan semua mengatakan, dinar yang engkau infakkan untuk laki-laki ya, perang di jalan Allah, kasih fakir miskin, bebasin budak, dan yang engkau keluarkan buat keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Nah kalau ini kewajiban sudah dijalankan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan dua-duanya saling mencari ya ridha Allah dan surga dari pasangannya, barulah surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 21 itu berlaku. Ya, ayat 21 yang sering kita dengar di khutbah nikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan dari diri kalian sendiri, dari manusia, pasangan-pasangan hidup kalian. Nah, kita tidak boleh nikah sama hewan, maaf, tidak boleh sama jin, memang sama manusia saja. Tujuannya litaskunu ilaiha, agar tentram. Menikah tujuannya tentram. Bagaimana tentram? Nikah dengan orang beragama. Jangan nikah sama laki-laki pergaulan bebas, perempuan pergaulan bebas. Kalau sudah biasa gonta-ganti pasangan, lalu ibu mau mengharap dia jadi laki-laki soleh setelah nikah, itu menghayal.